yang akan kita persiapkan malam ini untuk minggu yang ke-20 itu adalah tentang Pentakosta, nanti yang ke-21 tentang penyembuhan. Baik, kita akan mulai yang pertama dulu tentang eh, kisah Pentakosta, khususnya tentang Roh Kudus yang hadir. Ya. Mari kita bersama-sama buka dulu Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Bisa minta tolong satu orang boleh bacakan buat kita ya. Siapa saja boleh yang sudah menemukan. Tolong bacakan Kisah Rasul pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Silakan. Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1-13 Pak ya. Ya, Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." ya. Ya, teman-teman, ada dua hal yang perlu kita sama-sama tekankan, khususnya untuk anak-anak kita. Yang pertama, tentu mereka adalah anak-anak yang semakin tahu ya dari segi kognisinya, mengenal kisah Pentakosta secara garis besar. Lalu, secara khususnya untuk anak-anak yang lebih kecil, mereka setidaknya bisa menceritakan kisah Pentakosta. Jadi mereka menceritakan ulang karena mereka bisa mengingatnya ya. Jadi kesan dari kisah atau cerita yang kita sampaikan tentang Pentakosta, mereka mampu untuk menceritakan ulang dalam bahasa mereka. Nah, yang besar diharapkan setelah mereka mendengarkan pengajaran tentang Pentakosta, mereka tahu bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidup anak-anak. Ya, lalu yang eh, berikutnya, anak-anak karena menyadari Roh Kudus itu hidup di dalam diri mereka, mereka menjalani kehidupan dengan semangat dan penuh tanggung jawab karena ada pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Ya, itu poin yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita akan lihat penjelasan yang mungkin perlu kita perhatikan kembali. Tentu ini kisah yang sudah sangat sering kita eh, baca, kita mungkin ceritakan, tetapi mungkin yang lebih penting lagi adalah ketika kita melihat anak-anak kita, ini adalah generasi yang kesekian kalinya, ya, dan tidak sama dengan anak-anak yang mungkin di tahun-tahun yang lalu kita bercerita tentang cerita yang sama, ya. Jadi ceritanya sama, yaitu tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta, tapi yang perlu kita ingat adalah anak yang mendengar cerita ini sudah berbeda, ya. Nah, karena itulah nanti yang perlu menjadi lebih penting buat kita adalah soal aplikasinya atau bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak yang sekarang ini, ya, karena tentu berbeda ketika kita sudah mengajar 5 tahun, 10 tahun dengan cerita yang sama dibandingkan dengan anak yang sekarang, ya, tentu ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan atau istilahnya akomodere, ya, kita mengakomodasi
tentang siapa pendengar kita, siapa yang menerima pesan berita firman Tuhan, anak dulu atau anak sekarang. Nah, nanti aplikasinya harus disesuaikan, diakomodir ya, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi eh, pergumulan mereka pada saat ini. Ya, nah tentu ini perlu ada pendekatan-pendekatan personal, ya, pemahaman-pemahaman yang lebih akrab, lebih dekat tentang anak-anak kita ini kira-kira mengalami pergumulan apa, ya. Karena ceritanya sama, itu Roh Kudus di hari Pentakosta, tetapi menjadi relevansi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, ya, kita yang perlu coba mencari tahu kira-kira anak-anak ini perlu apa, ya, di dalam kehidupan mereka berhubung dengan terkait dengan Roh Kudus. Ya, baik. Kita akan lihat dulu materi kita. Jadi sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan kedatangan Roh Kudus, ya, yang akan beri kuasa kepada murid-murid untuk menjadi saksinya di Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, itu yang kita kenal di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, ayat yang ke-8. Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya. Ini artinya dari kota di mana mereka saat itu ada, di Yerusalem, lalu ke Samaria itu adalah provinsi, ya, di wilayah sebelahnya, lalu sampai ke ujung bumi itu menunjukkan semakin meluas kesaksian mereka, ya. Dampak dari kehidupan mereka sebagai murid-murid itu semakin luas. Pada perikop ini janji itu diwujudkan dengan Roh Kudus diturunkan, ya, dicurahkan. Nah, menurut tradisi kekristenan, Roh Kudus itu turun 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, nanti setelah besok dihitung 10 hari itu jatuhnya pada hari Minggu, ya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi saat orang-orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta ini adalah dalam tradisi Yahudi, ya, yaitu hari raya panen bagi orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi asli maupun orang-orang berbangsa lain yang menganut agama Yahudi disebutnya proselit, ya, dari segala penjuru berkumpul di Yerusalem. Nah, istilah penjuru dunia waktu itu dalam pengertian dunia adalah wilayah yang dikenal oleh mereka pada zaman itu. Setidaknya adalah wilayah kekaisaran Romawi, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bacaan di pasal yang kedua, ketika mereka itu misalnya mendengar orang-orang ini, murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa negeri asal, setidaknya di situ ada 15 wilayah, ya, wilayah yang berada di Kekaisaran Romawi. Dan berdatanganlah mereka, orang-orang Yahudi maupun orang proselit, ya, untuk merayakan Pentakosta. Nah, turunnya Roh Kudus ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin keras, ya, dan lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada kepala murid-murid. Nah, setelah itu murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya. Di sini pakai istilahnya heteros, sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, ya. Dan ini berbeda dengan yang dimaksud dengan karunia bahasa roh, ya, bukan itu, ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan bangsa-bangsa di luar Yerusalem. Nama ini adalah dari wilayah Partia, ya, Media, Mesopotamia. Ini wilayah-wilayah yang ke arah Iran, Irak sekarang kurang lebih, ya. Ini Yudea, Kapadokia, Asia. Ini Asia adalah Turki sekarang, ya, Turki. Ini disebutnya Asia kecil, ya, bukan benua Asia seperti kita zaman modern, tapi ini adalah salah satu nama provinsi pada Kekaisaran Romawi pada zaman itu, ya. Lalu ini ada di wilayah benua Afrika bagian utara khususnya, ya, Mesir, Libya, itu, Arab. Nah, ini semua di wilayah Afrika. Roma ini di wilayah Eropa sekarang, ya. Nah, ini adalah bangsa-bangsa lain di mana banyak pendatang ke Yerusalem itu mereka punya bahasa yang
ketika dipakai oleh murid-murid itu dikenali oleh mereka. Maka istilahnya disebutkan bagaimana mungkin kita ayat 8 ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, lalu muncullah istilah-istilah itu ya, nama-nama wilayah daerah itu. Nah, ini adalah tanda bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid untuk dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, agar berita Injil tersebar sampai ke penjuru bumi. Oke, sampai sini dulu saya mau nanya ke teman-teman ya, punya nggak eh, pengalaman atau mungkin informasi bahwa ada semacam ini gitu ya, bahwa ada peristiwa di mana ketika Injil diberitakan, ada orang yang justru mendengar dalam bahasa yang mereka pahami, padahal yang memberitakan tidak sedang berbahasa asing. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Atau pernah mendengar kabar atau informasi seperti itu? Ada nggak? Kalau saya nggak pernah sih, Pak. Belum pernah dengar ya? Teman-teman lain ada nggak? Jadi misalnya lah, saya nih khotbah bahasa Indonesia. Terus ada pendengar saya yang justru mendengar dalam bahasanya dia. Misalnya, dia ngertinya cuma bahasa Jawa misalnya. Dan dia mendengar dalam bahasa Jawa. Padahal saya nggak ngomong bahasa Jawa. Jadi kira-kira itulah. Bagaimana mereka kan, rasul-rasul tuh berkata-kata dalam bahasa daerah kita masing-masing gitu, wilayah-wilayah itu. Jadi banyak sekali bahasa yang eh, atau banyak pendatang dengan bahasa masing-masing dan mereka mendengarnya dalam bahasa masing-masing. Sangat jarang ya. Nah, saya setidaknya pernah mendapatkan dua informasi ya tentang hal ini. Yang pertama itu di Pulau Jawa, saya dapat kabar bahwa ketika John Sung ya, penginjil dari Asia, dari China, itu ketika datang berkeliling ke Indonesia di Pulau Jawa khususnya, dia khotbah di pesisir utara ya. Dan ketika dia khotbah misalnya di daerah Perak di Surabaya, ini gereja-gereja Tionghoa yang pernah tahu ya, khususnya angkatan-angkatan dulu-dulu. Mereka mendengar bahwa John Sung itu berkhotbah bahkan sampai berjam-jam ya, dalam satu hari bisa mengadakan KKR berapa kali begitu. Nah, saya mendapatkan kabar bahwa mereka mendengar John Sung itu berkhotbah dalam bahasa yang dimengerti oleh para pendengarnya. Ya, artinya John Sung ngomong apa bahasanya, pendengarnya mendengar dalam bahasanya mereka sendiri masing-masing. Itu satu. Ya. Nah, yang kedua, saya waktu itu melihat di TV swasta kita tentang kesaksian-kesaksian. Kalau nggak salah waktu itu programnya Solusi. Ya, waktu masih zamannya program Solusi. Jadi waktu itu diceritakan kesaksian bagaimana seorang pelaut dari Indonesia yang bekerja di perairan rasanya Karibia ya, pokoknya di Amerika Tengah. Nah, orang Indonesia ini karena entah kecewa atau marah bagaimana, dia membunuh kapten kapal. Ya. Dan ketika dia ditangkap, dia dipenjara di sana, dan dia ditempatkan di tempat yang di sel di bawah begitu, dan dia sudah tidak punya harapan apa-apa. Ya. Tapi satu ketika, saya lupa persisnya itu apakah Paskah atau Natal, diadakan kebaktian dan seperti biasa para narapidana juga diberi kesempatan gitu kan untuk ikut dalam ibadah. Nah, waktu itu dia eh, ikut dalam sebuah kebaktian itu, dia duduk di belakang dan yang berkhotbah itu seorang perempuan, penginjil perempuan yang berbahasa asing buat si pelaut kita ini. Pelaut kita ini laki-laki. Nah, ketika sedang berkhotbah, si pelaut kita laki-laki ini duduk di belakang. Pada waktu penginjil itu melakukan calling, gitu ya, memanggil untuk orang siapa yang mau percaya, siapa yang mau mengaku dosa, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, silahkan maju ke depan, dipanggil begitu ya. Nah, ketika itulah si pelaut kita ini mendengar panggilan itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya, dia mendengar dengan jelas panggilan itu dan dia mengerti karena itu terdengar dalam bahasa Indonesia buat dia. Padahal si penginjil perempuan itu tidak bisa berbahasa Indonesia.
Nah, si pelaut ini berdiri ke depan dengan menangis, dia mengakui dosanya dan dia bertobat di situ. Ya. Dan kemudian entah bagaimana, yang jelas dia di dalam program solusi menyampaikan kesaksian. Ya, rupanya dia mendapatkan entah remisi atau apa dalam bahasa kita, dan dia dibebaskan dan dia pulang ke Indonesia. Dan dia menjadi seorang penginjil. Melalui kesaksian itu, kita melihat bahwa di dalam momen tertentu, di dalam saat dan tempat tertentu, situasi semacam ini masih ada, gitu kan, ya, memungkinkan itu bisa terjadi, ya. Tetapi jangan berharap bahwa selalu setiap kali akan terjadi seperti ini, ya. Tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 itu sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah tanda, ya. Ada kuasa Allah yang melampaui keterbatasan manusia, ya. Itu yang setidaknya sampai hari ini saya mendengar itu dua hal, ya, yang berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 2 ini. Dan ini tidak sedang berbicara tentang karunia bahasa roh, ya, bukan itu. Jadi kalau karunia bahasa roh yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 atau dalam kitab Roma, ya, itu bukan yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Oke. Nah, di awal kisah kita menemukan bahwa para murid berada di sebuah tempat, ya, di mana mereka memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Ya, waktu itu dipesankan supaya mereka tetap berada di Yerusalem, ya, dan mereka tetap mengunci diri, mereka tinggal di tempat di mana mereka berkumpul waktu itu, ya. Artinya tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan di sanalah mereka bertekun, mereka berdoa. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus inilah yang membuat para murid berani keluar, ya, dari ruang tertutup itu dan mulai berkata-kata tentang perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Nah, pada ayat yang ke-7 hingga ayat 11 kita mendapati bahwa semua orang yang hadir saat itu mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa dari tempat asal para pendengar itu, ya. Setidaknya ada 15 wilayah yang mereka dengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kita lihat Roh Kudus menyatukan seluruh orang yang hadir di Yerusalem waktu itu untuk dapat mendengar tentang perbuatan ajaib. Saya bayangkan waktu itu di Surabaya itu dibilang di daerah Tanjung Perak, katanya waktu itu John Sung berkhotbah, ya, dan para pendatang itu datang ada yang dari Probolinggo, dari Situbondo, dari Jawa Tengah, ya, saking mereka ingin mendengarkan ya, waktu itu John Sung sebagai ya, saking dia merupakan seorang yang sangat luar biasa pada zamannya, ya. Lalu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berjanji akan memberikan penolong bagi para muridnya. Janji Tuhan telah ditepati dengan peristiwa hari Pentakosta itu. Murid-murid yang setia menanti akhirnya diberi kuasa Roh Kudus, ya, turun hadir di tengah-tengah mereka. Mereka diberi kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa lain, diberi keberanian, diberikan semangat untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahkan jika kita baca perikop selanjutnya, Petrus berani berkhotbah di hadapan banyak orang, dan 3.000 orang dibaptis, ya, bertobat dan dibaptis. Dalam pertobatannya kan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus mengatakan, berilah dirimu untuk dibaptis, ya. Dan Petrus menegaskan dalam berita khotbahnya bahwa Yesus yang kalian bunuh itu, ya, yang kalian salibkan itu, dia bangkit, ya. Nah, itu adalah berita yang membuat orang-orang ini bertobat. Berbagai bahasa yang digunakan para murid merupakan tanda bahwa perbuatan besar Allah perlu disampaikan kepada seluruh bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Dan ini sudah menjadi pesan yang sangat jelas, ya, sejak di Kisah Rasul pasal 2, bahwa untuk itu butuh penyesuaian, butuh waktu untuk orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem terbuka hati dan pikirannya bahwa Allah menghendaki Injil diberitakan ke berbagai bangsa di luar orang Yahudi, ya. Dan itu nanti kita akan lihat baru di pasal 15 itu gereja mula-mula mempunyai kepastian dan kebersamaan untuk membawa Injil ini ke wilayah-wilayah yang lebih luas, ya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi juga bangsa-bangsa yang dianggap oleh mereka dulu adalah bangsa-bangsa kafir, artinya di luar orang-orang Yahudi.
Nah, Roh Kudus hadir untuk memberi kekuatan dan keberanian kepada para murid untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu, kisah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus menjadi pembuka kitab Kisah Rasul yang membicarakan pelayanan para murid ini. Pada pasal-pasal selanjutnya nanti kita lihat bagaimana Kisah Rasul ini menceritakan ya semangat, keberanian para murid memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus di berbagai kota waktu itu ya. Pada saat yang sama kita juga diperlihatkan bahwa banyak orang yang masih meragukan karya Tuhan seperti yang diperlihatkan dalam ayat 13 tadi penutup ya. Orang-orang itu menyindir dengan mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis ya. Baik, ini adalah bagian yang akan kita ceritakan ke anak-anak tentang Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan ya dengan kuasanya, maka Roh Kudus melengkapi murid-murid untuk memberitakan Injil, menceritakan apa yang telah Yesus lakukan ya, yaitu mati buat mereka, hidup, dan mereka diajak untuk percaya melalui berita yang disampaikan oleh rasul-rasul ya. Itu adalah karya Roh Kudus melalui murid-murid. Oke, kita lihat coba relevansinya buat kita ya. Roh Kudus itu hadir di dunia untuk memberi penghiburan, memberi semangat, memberi keberanian dalam melayani sebagai saksi Kristus. Nah, di sini saya perlu menegaskan Roh Kudus itu disebutnya Parakletos ya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa Yesus mengutus roh penghibur ya atau Parakletos. Di situ istilah yang dipakai adalah sebuah istilah yang sangat dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Parakletos itu dari kata para, itu di samping ya. Kaleo itu dipanggil. Jadi kletos itu karena ada belakangnya os itu menunjukkan kepada pribadi gitu ya. Jadi parakletos itu adalah pribadi yang dipanggil dan ada di samping, ya, para. Nah, itu menunjuk kepada biasanya kalau di dalam istilah militer, ya, itu ketika mereka melakukan peperangan, mereka akan maju bertempur begitu. Biasanya prajurit prajurit itu ketika dikumpulkan ya dalam barisan atau kadang juga yang naik kuda misalnya, nah maka akan dilakukanlah seperti sebuah parade gitu ya. Mereka akan mendengar seorang memberikan semangat ya, mengobarkan eh, keberanian di dalam hati mereka yang mungkin tadinya ada yang sudah lemah, ada yang mungkin ciut, ada yang mungkin takut, ya. Nah, itu mereka akan diberikan semacam pidato. Nah, orang itulah atau pribadi itulah yang disebut dengan para kletos, ya. Penghibur, memberi semangat, memberi keberanian. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu adalah roh penghibur, itu bukan hanya sekedar penghibur ya, tetapi roh yang memberikan semangat, roh yang memberikan keberanian. Nah, itu adalah parakletos ya, itu yang biasa dipakai untuk menunjukkan kepada pribadi yang memberikan kekuatan, kesemangat, penghiburan, keberanian. Nah, disinilah kehadiran Roh Kudus juga memberi kita kekuatan, memberi semangat untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita. Nah, kesadaran anak-anak akan penyertaan Roh Kudus itu perlu dibangun, ya, perlu diberitahukan supaya mereka memahami, mereka mengimani, sehingga anak-anak memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka melalui Roh Kudus, ya, sehingga mereka memiliki keberanian dan semangat untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan kabar baik itu. Nah, di sini saya coba ajak kita diskusi sebentar ya mengenai kehidupan kepribadi kita dalam hubungannya dengan karya Roh Kudus. Ya. Silahkan mungkin teman-teman ada yang mau berbagi, bercerita ya. Apakah di dalam hidup kita menyadari bahwa ada karya Roh Kudus? Nah, kalau ada wujudnya apa? Ya. Lalu yang kedua, kalau Roh Kudus itu menyertai kita, sudahkah perbuatan itu diberitakan melalui kehidupan kita? Ya. Lalu yang ketiga, bagikan komitmen kita untuk memberitakan perbuatan Allah pada orang lain.
Oke, silakan yang 1, 2, atau 3 ini dari teman-teman mungkin ada yang mau berbagi. Kira-kira kita menyadari seperti apa karya Roh Kudus dalam diri kita. Ya, boleh siapa siapa saja yang mau berbagi. Kalau saya dulu suka mengatakan karya Allah di dalam hidup kita, kalau eh, Yesus Kristus itu melakukan karya pembenaran ya, atau penebusan ya, karena kita tidak mungkin membenarkan diri kita sendiri, tidak mungkin menebus diri kita sendiri, melulu hanya Yesus yang melakukannya. Tapi dalam karya Roh Kudus itu adalah melakukan karya pengudusan ya. Jadi kalau berbentuk segitiga, karya keselamatan itu dari status kita dibenarkan, ditebus oleh Tuhan Yesus, itu status ya. Status yang berdosa kita dibenarkan, status orang berdosa kita ditebus. Lalu oleh Roh Kudus itu adalah karya pengudusan. Yang dikerjakan adalah habitusnya kita, habitnya kita. Mulai dari kebiasaan, pikiran, kecenderungan hati, itu dibaharui oleh Roh Kudus dalam pengudusan, sanctification, ya. Lalu juga dalam karya eh, actus atau tindakan, act gitu ya, tindakan. Maka disebutkan Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ kita melihat bahwa Roh Kudus berkarya ya. Oke, ini Bu Emi mengalami kesulitan suara katanya ya. Nggak mendengar suara. Mungkin Bu Emi eh, itunya apa? Settingannya mungkin ya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Siapa mungkin yang punya pengalaman secara pribadi tentang karya Roh Kudus dalam diri kita? Mungkin perubahan, pembaharuan hidup, misalnya, atau hal-hal yang lain. Silakan. Apa yang kita alami, yang kita sadari itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, siapa ada yang mungkin mau berbagi? Bu Cynthia mungkin? Kira-kira karya Roh Kudus apa yang kita alami apa? Ya, kalau aku sih dengarnya dari Papa ya. Papa bilang kalau Roh Kudus tuh kayak ngasih kita arahan gitu sih dalam hidup. Kalau misalnya lagi susah itu tiba-tiba ada ide yang muncul kayak gitu itu katanya bantuan Roh Oke, Kudus. ya, itu kita bisa kaitkan dengan karya Roh Kudus yang disebut misalnya dia akan memimpin kita, misalnya eh, akan apa? Akan kedalaman firman Tuhan, atau juga bisa mengingatkan, ya, akan kebenaran firman Tuhan itu, eh, atau juga bisa memberikan hikmat dari prinsip-prinsip firman Tuhan, gitu kan ya. Nah itu kayak gitu ya. Jadi kalau ketika kita mungkin diberikan Aku eh, ingatan akan janji firman Tuhan, atau untuk pikiran kita dibukakan misalnya kan ya, nah itu kita melihat itulah pimpinan Roh Kudus ya di dalam kita ya. Oke, makasih ya Cynthia ya. Eh, Adi mungkin Adi kira-kira apa pengalaman secara pribadi berkaitan dengan karya Roh Kudus? Saya suka marah ya, bukan itu contoh.
Gimana? Jadi saya suka marah, tapi ya Mm-mm. nggak selalu pemarah sih. Apa ya, ada perubahan, Mas. Lebih senang melayani Mm. anak-anak. Dulu masih ada bosen-bosennya gitu. Sekarang sudah pernah bosen, Pak. Oke. Happy-happy aja melayani. Ya, ya. Oke. Ya, makasih. Nah, teman-teman, ketika bicara mengenai karya Roh Kudus, yang paling tahu persis itu pertama-tama pasti memang diri kita, ya. Merasakan perubahan yang signifikan, ya. Ada yang mungkin perubahan dalam karakter, ya kan, yang dulunya penakut, malu, introvert misalnya. Tapi ketika kita ini terlibat dalam pelayanan, mau melayani, ya, sekalipun kita tidak mampu gitu kan awalnya, tapi mau melayani, Tuhan lengkapi, ya, sehingga kita diberi kemampuan. Dan itu salah satunya kita lihat murid-murid yang begitu penakut, ya, tidak punya kemampuan yang eh, berarti, apalagi mereka nelayan-nelayan begitu ya dari daerah, lalu mereka berbicara di Yerusalem di depan banyak orang yang dari berbagai bangsa, itu Tuhan mampukan mereka, kan gitu ya. Dari kata mampukan, mereka bisa melakukan banyak hal di luar batas yang mereka awal alami. Atau mungkin bukan hanya dari segi kemampuan, bukan hanya sekedar dari karakter. Kadang juga kecenderungan hati atau kecenderungan pikiran kita. Jadi, kata bisa kita arahkan hati kecenderungan kita, ya kan? Tuhan bisa ingatkan kita mungkin tentang sesuatu, dan Tuhan mungkin bisa memberikan dorongan dalam hati yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu misalnya. Ya, jadi kalau dibilang tadi bisa dari segi intelektual, ya, Tuhan mempengaruhi pikiran kita, atau bisa dari segi emosional, Tuhan menggerakkan hati kita, menuntun kecenderungan hati kita, atau berbicara dalam hati kita, atau secara sosial, Tuhan mungkin mendorong kita untuk membuka hubungan dengan orang lain, ya, secara sosial, atau juga kadang secara spiritual, ya. Saya misalnya pernah punya pengalaman pelayanan eh, eh, ketika ada orang yang kerasukan setan misalnya kan ya, dikuasai oleh setan berhari-hari lamanya. Saya secara pribadi sadar sekali saya tidak punya ilmu apa-apa kalau pakai istilah ilmu gitu kan ya. Nah, orang-orang yang dari latar belakang non-Kristen kan istilahnya ngelmu. Mereka punya ilmu, mereka punya pegangan, entah itu jimat lah, entah itu mantra-mantra, ya, kan, rapalan-rapalan begitu. Nah, saya dibesarkan di Jawa Barat dan saya tahu orang-orang di sekitar saya punya ilmu-ilmu semacam begitu. Saya juga pernah ditawarin waktu SMA. Cuma saya nggak mau gitu kan karena ada ritual-ritual tertentu yang harus dijalani. Dan itu saya tidak cocok gitu ya. Nah, tapi dari latar belakang itu saya bisa mengerti. Nah, satu waktu ketika saya di Kalimantan Barat, di Singkawang, saya melayani satu keluarga, dan kebetulan yang paling berat itu adalah suami kepala keluarga, itu dia seorang dukun China, ya, dukun Cina, dan dia sudah hampir 20 tahun ya, dia bekerja dengan bantuan dari roh-roh yang dipelihara oleh dia. Bahkan lebih tepatnya adalah dia yang dipilih, begitu ya, dia yang dipilih oleh roh-roh semacam itu untuk melihat hari baik lah, arah-arah lokasi bangunan, entah itu pabrik, hotel dan segala macam. Jadi dia sangat kaya karena kerjaannya semacam itu. Ya. Nah, satu waktu dia bertobat dan dia ingin melepaskan semua itu, dan kita layani, dan dengan konsekuensi kita katakan bahwa semua ilmu-ilmu semacam itu dengan pegangannya, ritualnya harus ditinggalkan, ya, harus dilepaskan, dan dia mau. Nah, ketika dilayani sudah ya dibakar dan segala macam, lalu orang ini ikut kebaktian-kebaktian di gereja, salah satunya adalah kebaktian doa malam. Saya ingat waktu hari Rabu malam, dia ikut dalam persekutuan doa di depan duduk, begitu saya di mimbar, selesai renungan, lalu kita bacakan pokok doa satu, lalu kita sama-sama buka suara berdoa. Pokok doa kedua diucapkan, lalu mereka sama-sama ikut doakan. Lalu saya ucapkan ketiga, keempat misalnya. Sampai satu waktu ketika saya sedang buka mata, saya melihat si bapak satu ini, namanya Akyong ya. Saya lihat dia bergetar badannya.
dan sedang menahan sesuatu di pundaknya. Nah, saya lihat dia sedang mengalami serangan, saya akhirnya turun dari mimbar dan saya datangi dia. Nah, orang-orang yang tadinya menunggu saya untuk menyebutkan pokok doa berikutnya, merasa bahwa kok tidak ada suara lagi, sehingga mereka pada buka mata. Dan mereka menyadari bahwa saya sudah turun dari mimbar dan sedang berdiri di depan si Ko Akyong ini. Lalu saya tumpang tangan, saya doakan buat dia karena dia sedang mengalami serangan begitu ya, berat sekali dia bilang apa, pundaknya dia. Dan jemaat yang lain berdiri mengelilingi kami dan menyanyikan lagu-lagu sambil berdoa. Nah, soal yang menarik adalah setelah beberapa saat ya, Akyong ini sadar, lalu dia bercerita. Dia mengatakan bahwa dari tangan saya yang menumpang di kepalanya dia, jadi saya tumpangkan tangan saya di kepala dia, saya doakan dia, dia katakan bahwa dari tangan saya itu keluar hangat, dia bilang ya. Dari tangan saya itu keluar hangat menjalar ke seluruh tubuh dia, dari mulai kepala sampai ke bawah. Dan itu melepaskan dia dari tekanan yang berat, ya. Dia merasa lega dan ringan. Nah, ketika dia berkata seperti itu, saya bilang sama dia, kok saya tidak merasakan apa-apa dari tangan saya. Dan betul, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak punya jimat, tidak punya kuasa apapun, tapi saya bilang sama dia, saya sungguh-sungguh berdoa buat kamu. Saya sampai menangis buat dia untuk supaya Tuhan lepaskan dia dari kuasa jahat. Tuhan tolong dia untuk mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, saudara, itu yang saya coba pahami. Secara pribadi, saya tidak merasakan ada sesuatu yang wah begitu ya, spektakuler dalam diri saya. Yang saya rasakan adalah kesungguhan hati, ada ketulusan di dalam berdoa, ada kerinduan yang sangat untuk orang ini bisa dimenangkan oleh Tuhan, sehingga dia bisa jadi kesaksian yang luar biasa di kalangan yang mengenal dia sebagai seorang yang tadinya dukun, ya kan? Dan memang dia menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa bagi komunitas di tempat sana, ya. Nah, soal itu salah satu ya yang saya lihat adalah karya Roh Kudus yang saya yakin murid-murid pun tidak menduga begitu ya akan mengalami sebuah pelayanan spektakuler di mana mereka berbicara dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Aram, yaitu bahasa orang-orang Yahudi pada masa itu, ya mereka berbahasa Aram, tapi pendengarnya bisa mendengar dalam bahasa masing-masing yang 15 wilayah tadi itu, ya. Itu salah satu contoh, ya. Maka mari kita beritakan kepada anak-anak dengan satu keyakinan yang penuh bahwa Roh Kudus itu ada dan diberikan kepada orang yang percaya dan tinggal dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kan ya. Oke, itu poin yang pertama. Oh, sorry, ayat hafalannya ya, saya belum tuliskan di sini. Teman-teman bisa pakai Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat 17b. Di situ pakai istilahnya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, itu Yohanes 14 ayat 17b. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, itu tentang Roh Kudus yang hadir. Ya, dia tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Oke, saya lanjut dulu ya dengan minggu yang berikutnya ya. Berikutnya kita akan baca dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini kisah tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di sini poinnya adalah Tuhan menyembuhkan, ya. Oke, bisa minta tolong satu orang bacakan Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya minta tolong Bu Mega, boleh tolong bacakan Kisah 3 ayat 1 sampai 10.
Oke, Pak Dedi. Kisah Para Terima kasih. Rasul 3, ayat 1-10. 10, Petrus ya. menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Ya, makasih. Ya, di sini kita mendapati sebuah kisah tentang penyembuhan, ya. Maka diharapkan anak-anak dalam pelajaran kali ini mendapatkan sebuah pengetahuan, ya, bahwa ada kuasa penyembuhan yang diberikan Allah kepada Petrus, ya, sehingga nanti anak-anak baik yang kecil maupun yang besar, mereka ketika mengalami kesulitan, salah satunya adalah ketika ada sakit, ya, anak-anak berdoa memohon supaya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, ya. Oke. Dan salah satunya nanti berkaitan dengan kondisi sekarang, ya, modern misalnya, kita melihat kaitannya atau tekanannya adalah soal Tuhan ada kuasa penyembuhan, Tuhan mampu memulihkan, dan Tuhan bisa memakai orang maupun barang, ya. Artinya orang itu bisa seperti Petrus, bisa dokter, ya. Artinya eh, Petrus itu hanyalah alat, gitu kan, ya, di dalam tangan Tuhan, ya, dan dia adalah orang. Seperti dokter juga adalah alat di tangan Tuhan untuk membawakan kesembuhan. Atau barang, artinya bisa itu berupa obat, misalnya, ya, itu adalah cara yang Tuhan bisa pakai untuk memulihkan, untuk membawakan kesembuhan, ya. Jadi nanti yang perlu ditekankan ke anak-anak atau nanti dalam cerita, kalau misalnya anak juga bertanya dalam dialog, yang perlu diingatkan adalah Allah punya kuasa atas sakit penyakit. Allah mampu memulihkan, Allah mampu menyembuhkan. Nah, nanti tinggal Allah akan pakai apa atau pakai siapa, gitu ya. Bisa seperti dalam kisah 3 ini memakai Petrus, nanti di pasal-pasal yang lain mungkin Allah akan pakai orang lain. Ya, seperti sekarang juga Allah bisa pakai misalnya dokter, ya, atau bisa juga barang misalnya, ya, bisa pakai obat dan segala macam, ya, makanan. Itu semua adalah cara Tuhan untuk menyatakan berkat kesehatan, pemulihan, penyembuhan, ya. Itu gambaran besarnya. Baik, kita coba lihat penjelasan dalam Alkitab. Setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus itu memberi kuasa kepada murid-murid untuk bersaksi, mengabarkan Injil, melayani, ya, menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, pada perikop ini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes diberi kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Nah, kuasa penyembuhan ini berasal dari kuasa Allah yang diberikan pada mereka. Jadi bukan merekanya yang punya kuasa, tapi Allah yang memberikan kuasa. Ya. Nah, soalnya jika kita perhatikan ayat 2, kita melihat bahwa orang lumpuh ini tidak berdaya. Ya, dalam struktur masyarakat,
dalam struktur sosial pada zaman itu, orang lumpuh ini kategorinya adalah orang yang bebas, artinya bukan budak, ya. Mereka bukan budak, mereka orang bebas, tetapi mereka tidak bisa menafkahi diri sendiri karena mereka lumpuh, ya. Ada yang buta, ya. Ada orang sakit kusta, itu kategorinya adalah orang yang bebas, bukan budak artinya bebas itu. Tetapi mereka tidak bisa menghidupi diri sendiri karena sakitnya. Ya, yang lumpuh, yang buta, yang yang kusta, mereka tidak bisa hidup untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena itu mereka membutuhkan belas kasihan orang. Nah, hal ini yang terjadi pada si orang ini, ya. Sehingga tiap hari si lumpuh ini menuju bait Allah, ya, dan itu bukan karena kekuatannya tapi dibantu orang. Walaupun tiap hari dia di bait Allah, tapi ia tidak bisa mengakses, ya, untuk ibadah, ya. Bukan hanya karena lumpuh sehingga tidak dapat berjalan, tapi juga karena ia dipandang orang berdosa. Sorry, ini kurang S-nya, ya. Dia pandang orang berdosa. Karena apa? Karena seringkali dikaitkan ke kecelakaan, kekurangan, kelumpuhan termasuk di dalamnya. Itu seringkali dikaitkan berasal dari dosa, itu dihubungkan dengan dosa. Ya, maka kalau ada orang celaka, ada orang sakit, ada orang menderita, selalu dikaitkan dengan dosa, gitu, ya. Sehingga dia tidak dipandang layak untuk masuk ke bait Allah. Nah, pada saat Petrus Yohanes datang, mereka bertemu orang lumpuh ini yang meminta sedekah. Jadi disinilah yang menjadi harapan si orang lumpuh ini hanya masalah perut, ya, masalah hidup. Dia butuh bantuan orang, belas kasihan orang, maka yang diminta adalah sedekah. Ya. Ia tidak minta disembuhkan, melainkan minta diberi sedekah untuk menyambung hidupnya. Tapi Allah mau menyatakan kuasanya. Nah, di sini kita lihat Allah melakukan itu untuk menjadikan berita yang dibawa oleh Petrus dan Yohanes itu menjadi lebih kuat, ya. Melalui apa? Melalui kuasa yang memulihkan, yang menyembuhkan. Nah, karena itulah Petrus Yohanes mengatakan, kami tidak punya harta, tapi kami punya lebih dari itu. Yaitu apa? Ayat 6. Ini jadi ayat hafalan nanti, ya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Ya, nah ini seketika itu juga orang ini berjalan, melompat, memuji Allah. Ia meyakini kesembuhan itu dari kuasa Allah, bukan dari Petrus Yohanes. Nah, orang banyak melihat mujizat itu heran dengan mujizat yang terjadi. Nah, saudara, kalau kita melihat perintah Petrus pada orang lumpuh diawali dengan sebuah perintah melihat pada kami. Ya, di sana dikatakan mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, orang lumpuh itu pun melakukannya, ya, menatap. Konsentrasi besar seharusnya terpusat kepada Petrus dan Yohanes. Tapi saat orang lumpuh sembuh, ia tidak memuji Petrus atau memuji Yohanes, tapi langsung memuji Allah. Maka yang dikatakan oleh Petrus saat berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, itu menegaskan bahwa proses pengenalan yang dilakukan oleh Petrus kepada orang lumpuh, ya, jadi Petrus mengenalkan yang harus dipercaya atau bisa berjalan itu demi itu karena Yesus, ya, karena kuasa Yesus. Nah, tapi orang-orang yang heran, yang tidak mengerti, justru mereka fokus kepada Petrus dan Yohanes, ya, karena mereka perlu menjelaskan kembali bahwa Yesuslah yang sesungguh-sungguhnya sebagai penyembuh, ya. Misalnya di pasal 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Ya, di situ Petrus menjelaskan. Melalui kisah ini kita diingatkan bahwa Allah lah yang berkuasa menyembuhkan seseorang. Para murid hanyalah menjadi alat tangan Allah untuk menyatakan kuasanya. Disinilah kita melihat istilahnya adalah kooperasi, ya, bersama-sama, operasi melakukan. Jadi Allah lah yang menjadi pelaku utama, ya, dan murid-murid itu dipakai menjadi alat tangan Allah untuk menyatakan kuasa kesembuhan.
Sama nanti seperti dokter, ya, itu kooperasi. Allah lah yang memakainya, Allah lah yang mengerjakannya, ya, Allah lah yang punya kuasa utamanya. Tapi Allah berkenan memakai orang-orang, Allah berkenan memakai barang, entah itu obat, entah itu makanan, ya, buah-buahan, vitamin, semua itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Karena itu tidak boleh terpaku pada manusia yang hanyalah alat, ya, melainkan muliakanlah Allah. Petrus Yohanes tidak banggakan diri karena orang lumpuh itu sembuh. Dengan rendah hati mereka mengatakan itu berasal dari Allah. Ya, jadi saya harap ini menjadi jelas bagi kita posisi gereja reformasi pada umumnya. Mereka menyadari bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas, ya, tetapi tidak lalu serta-merta kita setiap saat, ya, setiap waktu meminta Allah untuk memulihkan, entah itu sakit penyakit, ya, entah itu kondisi-kondisi yang lain. Jangan lupa bahwa pada waktu Yesus ada dan melayani, menyembuhkan orang banyak yang sakit, tidak semua orang sakit disembuhkan, tidak semua orang buta dicelikan, tidak semua orang lumpuh dibuat berjalan. Ya, karena itulah kita lihat bagaimana Injil selalu mengatakan Yesus melakukan tanda, Yesus melakukan semeion, ya, tanda di situ, semeion, untuk menggambarkan bahwa di dalam Kristus Allah berkarya, di dalam Kristus ada kuasa, ya, kesembuhan, kuasa memulihkan, menyembuhkan, mengusir setan, ada kuasa. Tapi bukan berarti bahwa akhirnya semua itu, ya, menjadi sesuatu yang seperti diobral sekarang ini. Apa-apa orang minta supaya disembuhkan. Kalau tidak sembuh, nanti ada yang lari alasannya karena tidak sungguh-sungguh percaya, atau ada yang alasannya karena dianggap masih ada dosa yang tersembunyi, ada yang karena dianggap tidak cukup imannya, ya, bahwa hal-hal tadi itu ada benarnya, ya, bahwa dosa harus dibereskan, ya kan, iman harus bertumbuh menjadi semakin teguh kuat dalam Tuhan, itu iya gitu. Tapi jangan lalu dengan mudahnya itu dijadikan alasan bahwa ketika orang itu mungkin tidak sembuh, orang itu tidak mengalami pemulihan, lalu itu dikaitkan dengan semua itu sebagai sebuah kepastian, ya, bahwa kamu tidak sembuh karena kamu tidak percaya, kamu tidak sembuh karena masih ada dosa yang tersembunyi. Belum tentu, ya. Di bagian yang lain kita lihat bagaimana ketika Lazarus dibiarkan sakit sampai mati. Yesus mengatakan supaya, ya, Allah dimuliakan, supaya Yesus melakukan sesuatu untuk memberikan semeion, memberikan tanda bahwa ada kuasa bahkan atas kematian. Ya, karena kalau Lazarus tidak mati, Yesus tidak bisa menyatakan kuasa atas kematian itu. Ya, jadi kita harus lihat dalam konteks yang lebih luas. Jadi jangan hanya karena kasus satu, ya, ini orang lumpuh disembuhkan lalu semua istilah orang lumpuh harus sembuh, dan, ya, hati-hati, ya, jangan dibalik, gitu, ya. Allah yang berkuasa, ada kuasa atas kesembuhan, atas pemulihan, betul. Tapi jangan dipikir semuanya harus berlaku seperti itu, ya. Allah masih punya rencana-rencana lain dalam kelemahan, dalam kesulitan. Baik, kita coba lihat relevansi. Orang akan berupaya untuk mendapatkan kesembuhan dengan berbagai cara. Ada orang yang minta didoakan oleh figur tertentu agar sembuh, atau menggunakan media tertentu, ya. Ada yang pakai minyak, dulu ada yang pakai sapu tangan, ya, ada yang pakai jubah, ada yang pakai macam-macam barang, dan, ya, jadi ada orang dengan figur tertentu atau pakai barang. Ingatlah bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah dan atas kehendak Allah. Jadi jangan terpaku pada apapun. Ya, kesembuhan bukan datang dari usaha nama besar seseorang ataupun media yang digunakannya, melainkan semata-mata berasal dari Allah. Karena itu jika kita sakit, berdoa minta kekuatan, minta kesembuhan Allah. Jika kita sembuh dari sakit, pujilah Allah. Ya. Satu lagi misalnya contoh, ya, saya pernah mengalami waktu mimpin perjamuan kudus, ya. Mimpin perjamuan kudus, ada seorang anak muda yang saya tidak tahu awalnya bahwa dia membawa jimat ke dalam ruang kebaktian, ya. Tetapi yang jelas ketika saya membawakan pengantar untuk perjamuan kudus supaya orang memeriksa diri apakah hubungannya
damai dengan Allah, dengan keluarga, ya dengan sama bla 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 seperti itu. Lalu mari kita mengakui dosa, minta supaya Tuhan melayakkan kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Nah, setelah saya bla 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 begitu, anak ini duduk bersama ibu dan neneknya, ya. Dan ketika sedang menyampaikan kata pengantar semacam itu, saya berbicara di depan tanpa sadar, tanpa tahu siapa yang sedang bergumul dalam hidup masing-masing. Rupanya anak muda ini bergumul karena dia membawa jimat untuk penglaris usaha bisnisnya, karena dia merasa usahanya sulit, ya. Bahkan dia pakai jimat untuk pengasih, dan ya, supaya menarik cewek, karena sampai umur itu dia belum juga punya pacar, ya. Nah, karena itulah dia bergumul karena membawa jimat ke dalam ruang kebaktian dan akan perjamuan kudus. Maka dia berdoanya begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan, jimat-jimat ini hilang, ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, biar jimat-jimat ini tetap ada di bahunya, di kantongnya dia. Jadi dia bawa di kantongnya dia. Karena kalau misalnya ke tempat-tempat, ke WC, ke tempat-tempat yang dianggap najis, jimat-jimat itu harus ditinggal, tidak boleh dibawa masuk ke ruang-ruang semacam itu. Nah, dia doa untuk jimat-jimatnya. Kalau Tuhan berkenan, biar ada. Kalau Tuhan tidak berkenan, ambil. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah roti anggur itu diedarkan, mama dan neneknya itu mengambil, dia tidak mengambil. Maka kedua orang tua ini bilang sama dia, kenapa kamu? Ayo doa minta ampun sama Tuhan. Ambil loh perjamuan. Mereka tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan anak ini, ya, atau cucunya ini. Lalu udah lewat, dia tidak mengambil. Tapi waktu masing-masing orang makan roti, lalu mau minum air anggur, anak ini berdoa sekali lagi, gitu ya, dan dia celupkan jarinya ke air anggur yang akan diminum oleh keluarganya. Seketika itu juga dia lemas badannya, dan dia menjadi semakin ketakutan. Ketika itu dia periksa, jimat-jimatnya hilang semua dalam ruang kebaktian. Jadi dalam ketakutan, kebingungan, dia minta untuk ditemanin bicara dengan saya setelah kebaktian. Nah, akhirnya saya tahu cerita itu dan apa yang menjadi doa dia di bawah, ya, ketika saya sedang mimpin di atas. Lalu ketika itulah saya bilang sama dia bahwa itu adalah cara Tuhan menjawab kamu sesuai dengan doamu, ya, dengan cara yang kamu tahu. Kamu minta kalau Tuhan berkenan biar ada, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan ambil, Tuhan langsung jawab. Saya bilang kamu harus bersyukur, Tuhan masih sayang, ya, sehingga kamu diberikan jawaban langsung saat itu juga. Nah, tapi saya bilang ke depan jangan lalu dibalik juga, gitu ya, bahwa ketika kamu merasa bahwa jimat itu hilang setelah kamu celupkan jari ke air anggur perjamuan, lalu kamu menganggap roti dan anggur perjamuan ini punya kuasa, ya, lalu kamu jadikan jimat, misalnya diciprat-ciprat ke tempat usahamu, tokomu, pabrikmu misalnya. Jangan, karena itu semua barang, itu semua hanya alat. Yang harus kamu takut, hormat, taat itu adalah Allah sendiri, dan bukan saya juga. Kita semua hanyalah alat, gitu kan, ya. Nah, itu salah satu contoh yang kita lihat bagaimana tekanannya itu jangan sampai terbalik-terbalik, gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan reflektif, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap mukjizat penyembuhan yang lebih mengedepankan figur atau media tertentu? Bagikan pengalaman Anda kalau mengalami kuasa penyembuhan. Oke, silakan berbagi. Siapa yang mungkin mau nanggapi? Bagaimana sikap kita terhadap mukjizat penyembuhan yang lebih mengedepankan figur tertentu atau media-media tertentu? Sini siapa? Bu Sofia, boleh? Iya, Pak Didi. Ya, Kalau bicara ini, mungkin yang terakhir kali saya ngalami itu dulu waktu saya dinas di Makassar. oh ya. Ya, saya waktu dinas di Makassar itu memang hotel Dinasti ini hotel terkenal ini ya, terkenal angker, soalnya modelnya kan kayak Chinese gitu ya. Dan ya karena kita anggap itu budget ya, agak murah tapi lumayan gitu. Terus selama ini saya selalu
bareng saya selalu ngajak temen yang itu apa kerja di sana gitu ya. Nah ini kebetulan waktu itu habis ada anak yang melahirkan kita mampir, terus saya ada ngajak gitu. Jadi pulangnya agak malam jam 11-an kalau nggak salah. Ya di sana jam 11. Terus kemudian saya biasanya kan bersih-bersih apa enggak itu saya cuma cuci tangan, cuci kaki, apa, pokoknya cuci-cuci aja nggak mandi. Ya. Jadi Ya. cuman terus kemudian udah langsung tidur setengah 12 itu ingat saya sudah tidur. Nggak tahunya jam 12 ya jam 12-nya sana mendadak saya kayak tenggorokannya sakit gitu, kayak nggak bisa nelan. Terus saya sampai heran loh, kok bisa apa mau flu ini ya karena keluar malam gitu. Terus saya ada apa itu ada yang pedes-pedes itu apa itu permen pedes itu tak habiskan gitu. Terus itu ya tetap nggak ngefek. Terus saya gosok gigi lagi gitu, sampai di tenggorokan gitu juga masih kayak sesek gitu ya, mak apa kayak nelen itu susah gitu loh, sakit banget gitu. Terus ya mau di tengah kebingungan itu saya apa saya sempat bingung mau nelpon suami apa di rumah tapi ya kayak gitu ya pokoknya serba salah gitu mau turun ya kayak gitu saya minum kan dapat dua itu ya dua Botolan. tempat minum botol itu satu itu sudah sebagian udah kena apa itu saya gosok gigi terus kan habis terus yang satunya lagi saya buka separuh saya bingung besok pagi kan saya mesti bangun pagi perlu minum ya saya biarin sisa separuh tapi tetap enggak sakit gitu tenggorokan. Terus kemudian saya udah tidur aja gitu ya. Saya paksa untuk tidur itu. Saya paksa tidur, saya merem tapi kan setiap nafas itu kayak nggak bisa nafas gitu ya, kayak apa ya nyantol gitu loh. Sampai kenapa ya kayak gitu ya? Wah kalau saya tidur terus kepikir gitu loh, kalau mati gimana? Ya kayak gitu. Terus kemudian ya mendadak pikirannya jadi macam-macam terus kok kayaknya sebelah ini kok ada kayak geser-geser itu loh mebel gitu loh serak-serak gitu ya. Nah, udah pikirannya udah kacau udah. terus sudah tidur nggak bisa, tenggorokan sakit gitu. Terus kemudian saya itu mungkin otaknya iseng ya karena kan kalau biasanya orang tapi waktu itu saya memang kalau dianggap cukup jauh dengan Tuhan, saya memang pas masa-masa itu saya memang sudah tidak begitu akrab doa gitu ya. Jadi makanya pada saat itu mosok saya doa mbak Tuhan gitu. Wong saya nggak pernah doa gitu ya. Maksudnya kayak malu gitu loh. Kalau butuh pertolongan kok minta tolong gitu. Ya, itu ada perasaan kayak gitu waktu itu. Terus saya mikir ini apa kata orang kan ini bisa jadi kan setan apa gitu kan katanya. Terus wah bisa jadi kata setan kan bisa masuk kayak di tenggorokan gini gitu ya kayak gitu kan kalau lihat film-film yang itu loh uji nyali ya. Terus ya pikiran saya macam-macam gitu. Terus kemudian kan tadi sudah minum sampai segitu banyak juga masih sisa separuh. Sudahlah tak habisin minum ini. Tapi waktu itu saya cuma ngomong gini. Ya, siapa tahu kan katanya medianya bisa pengobatan dari air gitu ya. Kalau dukun-dukun kan gitu, itu juga ada yang namanya juga terbesit di situ. Terus saya cuma ngomong gini, Tuhan aku ini kan enggak boloi setan gitu loh. Tapi kan aku mungkin nggak deket ambek kamu, tapi kan aku bukan boloi setan. Aku bilang gitu. Terus saya minum, terus kemudian langsung hilang gitu. Itu saya langsung ya kayak ngalami kengerian luar biasa ya. Rasanya loh kok bisa kayak gini ya? Loh kok bisa mendadak hilang gini? Terus baru di situ saya berdoa. Padahal sebelumnya saya waktu mau doa malu gitu ya. Saya nggak pernah doa mbak Tuhan gitu. Jadi sebenarnya saya nggak mengungkapkan doa, saya merasa hanya ngomong saya ini loh nggak boleh setan gitu loh. Ya kayak gitu aja. Padahal sebelumnya minum banyak-banyak nggak ngefek ya. Nggak ngefek sampai tidur gitu. Jadi ya istilahnya saya kebingungan hampir 1 jam lah kayak gitu. Terus kemudian mendadak hanya karena itu tadi pemikiran ya sudahlah diminum terus cuma katanya kan dihaji-haji gitu kan. Tapi saya nggak ngomong haji-haji, saya cuma ngomong Tuhan saya ini nggak deket ambek kamu. Cuma aku kan bukan boloi setan gitu loh. Saya bilang gitu terus saya minum ya itu mendadak nggak ada sakit apapun dan itu saya merasakan sesuatu. Dan saya pikir itu mungkin kayak itu ya kayak anak pemuda yang saya tadi cerita itu ya
kadang doa itu kan bukan soal panjang lebar, indah-indah yang Tuhan Yesus juga katakan ya, janganlah kalau berdoa jangan bertele-tele kan gitu kan ya. Artinya jangan jangan dirangkai indah-indah seolah-olah kalau dirangkai indah-indah baru Tuhan dengarkan begitu. Jadi hanya dengan kalimat kayak tadi itu kan sebenarnya mengungkapkan apa ya, kesungguhan, ketulusan, kebutuhan yang paling paling mendasar dan itu cukup gitu kan. Bukan soal ngomong panjang lebar gitu. Iya, betul, Bahwa tadi betul. media bisa dipakai itu ya, saya lihat itu juga salah satu cara kok ya. Dan saya pernah ngalamin hal yang sama seperti itu bisa dipakai. Jadi tadi ingat ya, orang ataupun barang itu hanya alat dan itu bisa saja dipakai begitu, ya kan? Yang penting kita tidak tidak fokus hanya kepada orang atau barang itu kan gitu ya. Itu. Iya. Oke, thank you Bu Iya, Sofia iya, terima untuk kasih. kesaksiannya. Dan tadi ya efeknya itu ini begitu kejadian, efeknya langsung muncul sebuah apa? Kengerian ya, sebuah kesadaran juga di satu sisi kan gitu ya. Yang tadinya nggak mikir, aras-arasan gitu kan, sekarang jadi serius gitu. Efek dari Iya, pengalaman. betul, betul, betul. Iya. Padahal sudah bertahun-tahun saya kayak, ya sebenarnya saya nggak ada masalah sih sampai Tuhan. Cuma waktu itu Mm-mm. karena sibuk kerja, jadi kayak, Iya, pikirannya cuma kerja atau gitu loh. iya. Jadi biasa kan itu ya. Iya, iya, jadi biasa. Iya, biasa tahu-tahu udah apa kalau kalau api itu sudah lama-lama angatnya hilang kan gitu ya. Sekarang Iya, iya, berkobar-kobar lagi. Iya, iya, oke. iya, Thank you iya, ya makasih, kesaksiannya. makasih. Ya, ya. Ya, teman-teman, saya harap ini ya salah satu contoh yang mungkin kita bisa share ke anak-anak. Tentu dengan pengalaman pribadi itu juga lebih baik ya. Saya dulu sudah ceritakan bagaimana anak-anak SD yang pernah saya coba layani di persoalan-persoalan doa. Ada anak kelas itu anak kelas 1 atau kelas 2 SD ya waktu itu ya. Eh, Intinya dia melihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bisa disapa dalam doa. Jadi ketika papahnya misalnya kecelakaan, tangannya terbakar karena kompor meledak misalnya, anak ini bilang ke teman-teman ya, teman-teman eh, tolong doakan ya, papa saya tangannya luka. Saya sudah berdoa minta supaya Tuhan Yesus tolong sembuhkan sehingga papa bisa cepat kerja kembali. Bahasanya sederhana ya, pendek-pendek, tapi hatinya itu yang tertuju gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa ceritakan ke anak-anak, kasih contoh ya, kasih dorongan. Kalau anak-anak mau ulangan ya kan, belajar dengan baik-baik, Tuhan berkati gitu kan, beri ingatan yang baik, kesehatan yang baik ya kan. Nah, itu jangan kayak ini. Saya pernah lihat waktu itu ya, sebelum saya ke Dasa, di sebelah gereja, di sebelah kantor saya itu ada SMA negeri. Ada SMA negeri, jadi menjelang ujian nasional, waktu masih ada ujian nasional ya, yang mempengaruhi kelulusan itu. Jadi mereka mengadakan doa gitu loh, doa bersama menghadapi ujian. Nah, yang paling konyol membuat saya tuh geleng-geleng kepala ya, dari ruang kantor saya dengar kalimat doa bersamanya gini dibilangin, ya ya Allah kan ya Allah, eh, kira-kira lah ya, eh, pimpin lah gitu kan ya, supaya besok waktu ulangan itu pensilnya itu loh ya, eh, arahkan ya kira-kira gitu. Pensilnya pegang, arahkan ya untuk mengisi ke lembar jawaban dengan benar gitu. Sebenarnya saya bingung, masa Allah disuruh ikut ujian gitu. Ya, jadi itu udah konsep yang kacau balau kan ya. Lalu di mana tanggung jawabnya kita gitu kan, waktu Allah memanggil kita dan memberikan kita kesempatan dan tempat gitu kan untuk bertanggung jawab, kok malah Allah diajak-ajak untuk megang pensilnya kita lalu mengarahkan, memberikan jawaban yang tepat begitu ya. Itu malah jadi konyol sekali gitu ya. Oke, nanti silakan dikemas ya. Nanti anak-anak diberikan contoh-contoh yang konkret supaya mereka bisa melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan ya dengan makan, minum, istirahat yang cukup, tidur, ya, buah-buahan, segala olahraga. Namun ketika mereka sakit, mereka bisa meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Nah, tinggal apakah Tuhan mau menyembuhkan secara langsung ya seperti tadi Bu Sofia, orang-orang tertentu juga ngalamin ya. Saya berapa kali juga ngalamin situasi-situasi yang khusus, ngalamin gitu kan ya. Misalnya mau naik mimbar, bisa ngalami situasi yang sulit sekali.
tapi Tuhan sembuhkan. Tapi selesai khotbah muncul lagi, misalnya itu kadang saya senyum-senyum aja gitu kan, cukup untuk saat itu tok gitu. Tapi ada kalanya saya mengalami kesakitan yang butuh waktu lama gitu kan. Nah, itu juga punya maksud tujuan tertentu gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita coba dorong anak-anak untuk tetap berdoa ya, tetap berusaha dan Tuhan bisa pakai orang, baik itu orang tua, bisa dokter, diri sendiri ya, maupun juga Tuhan bisa pakai barang ya. Obat atau makanan, minuman, istirahat, ya buah-buahan itu adalah cara Tuhan untuk merawat kehidupan kita. Oke, sampai di sini mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau berbagi, silahkan sebelum kita akhiri. Saya mau tanya Pak untuk soal Ya, kesembuhan ini. ya, Tadi Ika. kan Bapak sempat menyinggung sekilas soal tokoh itu loh Pak. Itu Tentang apa, saya sorry? tuh tentang tokoh, penyembuhan lewat tokoh gitu Oh, kan. oke. Ya, Jadi saya itu ingat waktu masih kecil itu kan sering banget di SLI kalau nggak salah itu ya. Hari Minggu ada khotbah, terus ada yang seperti ngangkat tangan, terus bilang, kamu yang sedang menonton, terus sedang sakit apa, itu hari ini Tuhan menyembuhkan, seperti hal seperti itu loh Pak. ya, Nah, itu yang saya mau tahu, itu apakah benar, atau apakah itu hanya kayak gimmick gitu. ya. Karena itu tidak bisa, tidak ada satupun yang datang ke sana terus bilang, Oke, suaranya agak hilang-hilang, tapi saya nangkep ya. Jadi ketika di TV, ya istilahnya penginjilan lewat televisi, ketika ada tawaran, ajakan untuk doa penyembuhan, lalu orang itu mengatakan di sini ada, gitu ya, sakit ini, seorang ini segala macam. Eh, apakah itu benar atau gimmick gitu kan ya? Nah, saya pernah baca dari sebuah penelitian eh, bahwa itu sebetulnya memakai sebuah apa ya, metode probabilitas ya. Kalau di matematika itu kan ada probabilitas ya. Artinya misalnya pemirsanya itu sampai jutaan bahkan kan. Taruh katalah misalnya 1.000 aja. Oh, lepas ini ya. Ika. Ika lepas. Ya. Oke, nah apa? Buat teman-teman dulu nanti saya cerita sama Ika. Eh, itu pakai unsur probabilitas gitu kan ya. Jadi dari sekian juta pemirsa atau taruhlah 1.000 pemirsa misalnya, pasti ada gitu kan beberapa orang di antaranya punya penyakit ya spesifik, disebutkan spesifik. Orang yang punya itu merasakan bahwa itu adalah untuk mereka. Padahal si pengkhotbah sebenarnya tidak kenal gitu ya, tidak tahu. Nah, itu probabilitas. Itu. Sehingga ketika orang-orang itu merasa bahwa oh ini luar biasa gitu. Kok tahu dia ada saya, kok dia tahu saya ada sakit ini itu gitu kan. Oke, Ika join lagi. Oke. ya, Ya, Ika Pak, lepas tadi ya. terus, Ya, oke iya, nggak apa. Ya, Ika, jadi yang seperti itu ketika di TV khususnya atau bahkan juga di ruang-ruang hall yang besar ya, dengan jumlah orang banyak, itu kalau saya pernah baca ya dari penelitian terhadap orang-orang yang seperti ini, itu ada unsur probabilitas ya, pakai metode probabilitas. Artinya dari sekian yang hadir atau menonton, pasti ada orang yang punya ciri-ciri tertentu seperti itu ya, sakit, laki atau perempuan atau umur, itu pasti ada gitu loh ya, sehingga orang merasa bahwa oh itu untuk dirinya gitu, padahal belum tentu gitu. Artinya itu hanya apa ya? Hanya sebuah ungkapan yang tidak ditujukan secara spesifik ke orang A, B, C gitu, tapi kepada orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu. Ya. Nah, lalu kedua, lalu itu kuasa apa gitu kan? Kuasa apa yang sedang ditunjukkan, sedang dilakukan. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah sekali lagi ini penelitian ya dari orang-orang yang curiga, ini apakah betul-betul sebuah fenomena spiritual, artinya ada kuasa penyembuhan atau hanya sandiwara. Nah, dari penelitian ada yang mengatakan itu juga adalah sandiwara. Artinya tim ya, tim yang berpura-pura menjadi orang yang sakit lalu nanti merespon lalu mereka seolah sembuh. Ada yang seperti itu. Bahwa lepas dari itu semua, ada nggak yang betul-betul mengalami kesembuhan?
sekali lagi premis dasar kita adalah kita percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu, Tuhan mau, gitu kan, untuk menyembuhkan. Hanya tinggal kita tahu siapa orang ini, gitu kan. Jadi kalau berdasarkan eh, promosi-promosi yang dilakukan oleh tim-tim yang semacam itu, eh, kecurigaan dari hasil penelitian itu memungkinkan, gitu kan. Itu adalah sebuah ya boleh dikatakan semacam sandiwara. Tapi lepas dari itu, apakah ada yang betul-betul mengalami? Saya juga percaya bahwa itu ada, gitu ya. Cuman mungkin entah itu tidak dipublikasikan atau gimana, ya. Jadi ya saya secara pribadi sih nggak pernah mau ini ya, nggak pernah mau eh, apa ya datang ke tempat-tempat kayak gitu hanya karena untuk sebuah kesembuhan gitu ya. Hati-hati gitu ya. Intinya hati-hati yang kayak gituan. Sekali lagi Allah sanggup ya gitu ya. Allah mampu ya. Allah mau menolong ya. Tapi kalau sampai itu diklaim, nah ini hati-hati ya. Itu bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dan itu betul-betul terjadi ada gitu. Jadi Gitu pada ya Ika intinya ya. sebenarnya melihat ke hasilnya saja. Apa ya, bukan hasilnya sebenarnya kayak Tuhan tuh bisa dengan orang penipuan pun orang Tuhan tuh bisa menyembuhkan sebenarnya. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh manusia baik atau jahat yang melakukan. Eh, Kalau orang itu menipu ya orang itu sedang melakukan penipuan dan untuk melakukan penipuan dia kan pakai orangnya ya, pakai timnya sendiri kan gitu ya. Itu Oh, yang selama oke. ini dalam penelitian ya. Artinya yang ngaku-ngaku sembuh itu adalah orang-orang yang memang anggotanya dia gitu loh. Tapi Oh, kalau oke. misalnya ada orang yang mengaku bahwa dia sembuh di tempat itu, ya kan ya, di dalam Hmm. acara yang sama misalnya, mungkin nggak? Ya mungkin aja gitu. Cuma selama ini kan kita belum 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 mendapatkan apa ya, belum mendapatkan konfirmasi konfirmasi yang semacam itu, gitu. Yang seringkali terjadi kan orang-orang itu diundang ke depan, ya kan, entah itu lumpuh, entah itu susah berjalan, lalu lari-lari di depan, lalu ditanya, lalu diwawancarai. Nah, itu yang diduga adalah orang-orang yang memang anggota timnya. Sampai Oh, dipreteli ya, waktu itu dikomparasi tim yang sama di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi si orang yang sakit, orang yang sama. Iya kan? Gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu bukan mengalami kesembuhan gitu, tapi dia sedang mengulang kembali gitu, hanya di tempat yang berbeda. Nah, konyolnya ini kan sekarang di media apa di dunia teknologi, media dan segala macam itu kan orang bisa merekam dan bisa mengkomparasi gitu loh. Nah, peneliti menunjukkan lah toh itu orang yang sama gitu loh. Yang tadinya lumpuh ngaku-ngaku lumpuh lalu sembuh gitu. Lalu ada yang kedua misalnya, ada yang mungkin secara psikologis dia kan sakit beneran ya, lumpuh beneran misalnya. hmm. Lalu ketika dia itu begitu histeria ya, begitu berharap luar biasa sampai dia bisa bangkit berlari berdiri, ada yang mengatakan iya itu juga betul terjadi gitu. Tapi ada yang mengatakan itu sesaat gitu loh. Saya lupa lah istilah-istilah apa psikisnya. Kayak Eh, placebo gitu berarti. Semangatnya yang begitu. Kenapa? Kayak placebo gitu berarti ya, efek placebo gitu. Apa itu ya? Kayak kalau kan ada obat itu kan tesnya biasanya ada placebo, ada obat yang benar-benar ada fungsinya. Oke, Kadang-kadang orang dikasih placebo, dia merasa dia sembuh karena oke, dia ngira dia minum obat beneran. oke. Jadi apakah seperti itu? Nah, yang saya pernah baca ini lebih kepada memang ada unsur psikologisnya gitu kan ya. Yang saya pernah dengar sih dari Iya, teman saya dokter ya, dia di daerah iya. gitu. Lalu orang-orang kampung itu kalau sakit flu atau sakit apalah gitu, datang ke dokter tuh sudah Minta sudah disuntik. sudah iya. Sampai Iya, kadang iya. saya bilang Placebo kan sih itu. jadi dokter tuh sopo gitu kan dia datang bukan meminta diagnosa dia minta obat gitu lalu yang mendiagnosa siapa dirinya sendiri gitu. Jadi dok Iya, suntik gitu terus dokter bilang ya sudahlah gua kasih suntikan vitamin. Nah vitamin kan menyegarkan karena kan menarik apa mengikat oksigen oksigen gitu kan ya sehingga dia menjadi lebih bugar. Lalu orang-orang itu mengatakan, "Oh, aku udah sembuh," gitu. Padahal itu tadi. Nah, secara psikologis ketika orang itu begitu luar biasa berharap, itu sesaat itu dia bisa berdiri gitu, bisa berjalan. Tapi katanya besok-besoknya dia ngalamin kesulitan lagi gitu. Nah, itu kan kategori kedua ya, artinya tanpa tanpa sandiwara ya gitu.
Ya mungkin saja yang Hati-hati aja. ketiga mungkin saja ada orang yang sungguh-sungguh ngalaminya gitu. Oke, Ya terus jadi kasih Pak. jadi kalau kita Lanjut. pegang prinsip di surat Paulus, hati-hati bahwa iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang kan gitu ya. Artinya Ya. itu bisa mengelabui ya, bisa mengelabui kita gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu. Harus diuji beneran. Ya. Oke, Ika, thank you untuk menanyakannya sehingga kita bisa mendalaminya. Itu dulu saya pernah satu buku charismatic chaos gitu, ini kawan dalam karismatik. Jadi itu ada beberapa hal yang memang betul baik gitu ya, gerakan-gerakan itu memberikan semangat pelayanan dan kesungguhan, tapi di sisi yang lain ada juga kekacauan-kekacauan ya, termasuk itu soal kuasa-kuasa penyembuhan gitu loh. Ya, ada penyalahgunaan dan segala macam manipulasi dan segala macam. Ya, oke, silakan Bu Sofia. Iya, saya jadi tertarik menanyakan untuk Pak Andi Simon itu gimana, Pak Dede? Iya, itu juga masih kontroversi ya. Karena di satu sisi beliau selalu mengatakan, dan saya juga saksikan ya, saya beberapa kali juga memperhatikan dokumentasinya itu, ya kan, gitu. Dan dia tidak punya kepentingan apa-apa kelihatannya kan, gitu ya. Artinya kepentingan dari ekonomi ya nggak kelihatan, ya kan, gitu loh. Jadi, Ya, makanya. jadi saya sih hanya bisa ikut doakan kalau memang itu Tuhan mau pakai, ya karena kan sampai lintas iman kan, gitu. Banyak orang yang datang nggak Kristen tok kan Iya, gitu. betul. Iya. Ya intinya kita kembalikan ya kalau Tuhan memang mau pakai lalu orang itu sadar bahwa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, mengenalkan orang kepada Tuhan, ya kita sih oke aja kan gitu ya. Oke, oke. Soalnya saya lihat dia itu nggak, ya itu tadi nggak ada kepentingan, terus apa ya? Selalu saya cari Iya. di situnya, Iya. karena Iya. saya awalnya selalu kalau lihat yang suka gitu-gitu itu biasanya selalu pasti punya kepentingan. Kalau Iya. enggak, paling masa lalunya jelek. Tapi memang benar Hmm. sih Pak Andi Simon memang ada masa lalunya nggak bagus. Tapi Hmm. apa kok bagi saya itu kok selalu orang yang punya mujizat yang lebih itu kok selalu ada Hmm. cerita masa lalunya nggak bagus. Nah, kadang saya lihat ya, memang itu cara Tuhan ya untuk melakukan sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang hebat. Kadang kadang Tuhan harus memakai orang-orang yang itu tadi, orang-orang harus dirubah dengan cara yang luar biasa gitu ya. Kayak misalnya Paulus, kenapa Tuhan kok nggak pakai 12 rasul yang lain gitu untuk pergi ke bangsa-bangsa yang lain? Kenapa Tuhan pilih seorang Saulus yang malah justru menganiaya gereja mula-mula? Dan orang ini luar biasa kan gitu loh ganasnya. Tapi justru itu begitu dipakai oleh Tuhan, wah dia bisa melampaui 12 rasul yang lain kan jangkauannya gitu loh. Banyak kok saya lihat ya cara-cara yang seperti itu Tuhan pakai gitu. Tapi bukan berarti yang lain nggak penting kan gitu ya. Saya yakin setiap orang Tuhan pakai seperti dalam sebuah apa ya anatomi ya, dalam sebuah tubuh ada yang dipakai oleh Tuhan lebih, ada yang mungkin dianggap jarang, tapi jangan lupa itu juga punya tempat tersendiri yang fungsinya juga ada kan gitu ya. Gitu. Pak Deddy, Ya, untuk Ika. yang seperti itu, faith healer itu, contoh kasus ada yang di Brasil. Bapak tahu nggak itu? Apa? Yang Yang apa? di Brasil, faith healer yang di Brasil. Gimana itu? Jadi memang dia kelihatannya hidup sederhana, tapi yang dia lakukan adalah dia membeli tanah-tanah di sekitar tempat itu. Terus kan orang banyak datang ke tempatnya, dijadikan kayak losmen-losmen. Hmm. Jadi secara ini memang dia tidak mendapat biaya, tidak mendapat uang, gitu, tapi dia mendapat pengaruh orang-orang penting datang ke tempatnya dia untuk minta disembuhkan. Lalu di sekitarnya itu dia orang-orang di sekitarnya itu tanah-tanahnya dibeli, diperkerjakan oleh dia, Hmm. eh, punya penginapan, bisnis-bisnis yang dari sekitar situ jadi booming. Karena orang kan Hmm. datang ke sana, Hmm. dia pun jadi kaya. Hmm. Dan masalahnya adalah karena orang begitu percaya sama dia, dia melakukan banyak abuse Hmm. yang jadinya tidak apa ya Nggak sangat murni. sangat sedikit orang yang bisa betul orang yang bisa ngomong sama dia kayak orang ini abusive sama aku karena apa? Karena semua orang percaya sama dia termasuk kayak sampai ke tingkatan yang presiden. Iya. Dan saking Jadi figurnya sudah begitu luar biasa dipercaya, betul sudah kalau dianggap kayak dianggap saint dah. lalu ketika diisukan negatif orang nggak
perasaan itu kalau dia Iya, gitu negatif ya. iya. Jadi Ya. saya takutnya itu Ya kalau kayak kasus yang di Batu atas tuh. nama orang jadi kultus individu itu loh, Pak. Pada saat sudah Betul, jadi kultus betul, individu betul. Nah itu itu hati-hati. kita tidak bisa melihat Iya, kemungkinan penyimpangan yang terjadi di situ. Mungkin memang tidak kayak betul. saya tidak bilang Pastor Andi Simon melakukan itu ya Pak, tapi Mm-mm. kita kan nggak tahu yang di luar rekaman itu apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya, apakah dia benar-benar menjadi berkat untuk semua orang yang di sekitar situ, itu kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi itu yang kita harus tetap jaga lah supaya jangan sampai jadi masalah. Iya, ya. Makanya kita perlu doakan orang-orang kayak gitu ya, pelayan-pelayan yang kayak gitu itu karena resiko jatuhnya juga semakin tinggi ya, semakin jatuhnya semakin dalam kan itu. Dan dampaknya juga semakin besar gitu. Dan ya mungkin awal-awalnya tulus gitu kan, awal-awalnya murni. Tapi ya itu lambat laun ketika diberi kekuasaan ya kan, kekuatan. Dan itu kan salah satu ujian yang paling paling berat adalah ketika orang dikasih kekuasaan. Iya kan? Gitu. Jadi ya termasuk orang-orang ini harus harus dijaga gitu. Karena kalau terlalu dieluk-eluk kan nanti malah lupa. Iya, oke. Makasih ya, teman-teman. Jadi ini untuk ayat hafalannya yang bagian yang kedua, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke eh, apa? Ayat yang ke hmm, eh, ayat yang ke-6 ya. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, pakai ayat itu aja supaya anak-anak ingat ada kuasa kesembuhan di dalam Yesus yang orang Nazaret itu ya. Dan mereka tahu peristiwa ini. Oke, saya rasa malam ini kita cukupkan dulu. Kita akan akhiri, kita doa dulu ya. Mari kita doa dulu. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, berbagi dan saling melengkapi dengan apa yang boleh kami lihat, kami alami, kami belajar untuk boleh semakin hari melihat bagaimana Roh Kudus nyata ada dan berkarya, memelihara dan terus menyertai setiap perjumpaan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan untuk boleh merasakan, mengalami pimpinan dan penyertaan Roh Kudus bila anak-anak juga mengalaminya. Berkati juga ketika kami di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan khususnya sakit penyakit, kami juga boleh belajar untuk boleh menyerahkan diri kami dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah dengan hikmat Tuhan, kami boleh menggunakan segala yang ada, memakai kepandaian orang-orang yang Tuhan telah lengkapi, untuk juga boleh menjadi sound berkat, kesehatan, pemulihan dari segala sakit penyakit. Dan biarlah kami juga diberikan hikmat untuk boleh membedakan hal-hal yang sungguh dipakai oleh Tuhan dan hal-hal yang justru manipulasi apa-apa yang Tuhan izinkan untuk oleh kami alami dan kami lihat. Kami mohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus atas kami semua, khususnya untuk teman-teman yang akan mengajar, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dengan kuasa dan pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami doa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Bye. thank you semua. Selamat malam. Iya, malam.